Salam Indonesia, salam tentara dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita. Tentunya dalam menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus Tuhan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Dan Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Mantap. Dan dia juga berkata bahwa Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di dalam dunia ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Jadi hanya di dalam nama itu. Dan juga Yohanes 3:6, sekarang begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada yang tidak binasa, mereka memperoleh hidup yang kekal. Saya, saudara, kita semua memperoleh hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, Tuhan doa, kekuatan yang akan terus menyertai kita. Mungkin kita sedang beraktivitas, ataupun sedang di luar, ataupun sedang beristirahat. Kiranya Tuhan terus akan membuat iman kita bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan biarkan kita terus memuliakan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya bagian kedua ini dalam di mana firman Tuhan Allah garis pedoman dalam kehidupan kami itu boleh kami lakukan, sehingga di luar garis daripada pedoman-pedoman daripada firman Allah itu kami tidak lakukan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Saya membacakan sekali lagi dalam Mazmur 19 ayat yang ke-8, 9 sampai dengan 12. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, perhatian Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang tak berpengalaman. Kita Tuhan itu tepat, menunjukkan hati, perhatian Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dan sarang lebah. Lagi pula hambamu ini diperingatkan oleh semuanya, dan orang berpegang padanya mendapatkan upah yang besar. Pertanyaan saya adalah, apakah betul kita merasakan bahwa firman Allah itu lebih indah daripada emas tua? Ya. Apakah kita merasakan bahwa firman itu memang betul-betul lebih manis dari tetesan madu? Ya, saya tidak tahu apakah kita betul-betul menikmati firman Allah itu, atau hanya sekedar pemazmurnya mengatakan. Tetapi saya mau katakan, memang firman Allah itu ya dan amin. Kalau engkau menikmati, engkau merasakan kedahsyatan daripada firman Allah itu, wow, luar biasa. Nggak kan tergantikan dengan apapun. Itu sebabnya kalau Tuhan mengatakan, apa gunanya manusia yang memiliki seluruh dunia ini, memiliki harta permata, emas yang banyak, dan macam-macam kekayaan dan lain sebagainya, kalau jiwanya binasa tidak ada gunanya. Itu sebabnya bagian kedua ini, yaitu firman Allah adalah garis pedoman jalan kehidupan kita, karena firman Tuhan membuat enlightening our eyes. Jadi dia membuat mata kita bercahaya. Jadi makanya kalau orang berbohong, ya, itu biasanya akan coba kamu lihat saya. Orang berbohong itu biasanya kelihatan dari matanya, tatapan matanya yang betul-betul menyembunyikan sesuatu. Jadi kalau kita antara hati dan perbuatan selaras, karena kita hidup dengan firman Allah, mata kita akan bercahaya. Itu sebabnya kalau matamu gelap, ya gelaplah kehidupan ini. Kalau matamu terang, teranglah kehidupan ini. Jadi kalau mata itu menjadi gelap, alangkah gelapnya kehidupan ini. Jadi jangan mau
Firman Allah katakan dia membuat mata kita bercahaya. Itu sebabnya kita harus percaya dan kita harus menaruh firman Allah itu dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam perkataan kita. Artinya orang katakan, bahwa firman Allah katakan, kalau engkau menyampaikan sesuatu adalah engkau menyampaikan seperti menyampaikan firman Allah. Biarlah perkataanmu selalu digarami. Artinya bahwa mata bercahaya itu bukan karena pakai eyeshadow atau saya masih ingat ketika kan saya menikah dengan saya itu pakai makeup yang begitu luar biasa. Saya bilang, kau sendiri. Sudah sana kawin sendiri. Karena memang saya orangnya suka orang bermakeup itu. Dan pada akhirnya betul setelah anaknya 3 tahun, ini papa kawin dengan siapa ini? Dia nggak kenal mamanya karena mamanya begitu putih karena di makeup. Tetapi yang mau saya katakan, cahaya itu, mata bercahaya itu bukan karena kita buat-buat, tetapi karena firman Tuhan. Yang kedua kata firman Allah adalah memperingati, ya, warning us. Jadi peringatan dan memperingati hidup kita. Jadi firman Allah itu sebagai peringatan bagi kita dan sekaligus memperingati kita, memperingatkan kita supaya jangan keluar daripada firman Allah. Misalnya saya mau mencuri, pasti ada sesuatu yang akan Roh Kudus katakan, jangan kamu mencuri. Atau kita mulai neko-neko, mulai ada menggoda, mainkan matamu, apabila engkau telah tutup mata. Saya pernah berkata, tutup mata lebar-lebar. Seharusnya kan tutup mata rapat-rapat, tapi saya katakan tutup mata lebar-lebar. Ya, Tuhan itu akan memperingatkan kita supaya kita tidak keluar daripada firman Allah. Jangan sampai wanita-wanita penggoda akan meruntuhkan iman kita, merusak. Ya, bukan saya tidak pernah digoda. Ya, kadang-kala ketika kita tinggal di hotel, orang bilang begini, perlu kasur hidup lah, macam-macam lah itu. Kalau kita tidak takut akan Tuhan, ya, bahaya. Ya. Jadi itu peringatan. Sebabnya orang harus hidup dalam kekudusan, kesucian Tuhan. Takut akan Tuhan itu suci, kata firman Allah. Dan kita juga harus hidup dalam kesucian. Tidak akan suci karena sama seperti Bapa adalah suci. Nah, jadi kita harus hidup dalam kekudusan. Dan yang ketiga terakhir adalah giving us reward, memberikan kita upah. Kita mendapatkan upah kalau kita hidup menurut garis pedoman ini. Upah kita itu besar, bukan hanya di masa kini, tapi masa yang akan datang. Masa kini kita menikmati surga kecilnya, masa depan kita menikmati surga besarnya. Masa kini kita menikmati segala kebaikan, kemurahan, pertolongan, pembelaan, dan masa yang akan datang tinggal bersama-sama dengan Dia. Karena saat ini, walaupun mata kita tidak melihat, tetapi Allah itu senantiasa menyertai kita karena firman Allah berkata. Dan sadari bahwa Allah itu kalau ada bersama dengan kita, ya ingatlah bahwa Allah itu tidak pernah kompromi dengan hidup yang orang-orang yang melakukan dosa. Jadi kita kalau kita mau mendapatkan upah yang besar dari Tuhan, marilah kita hidup sesuai dengan firman Allah. Marilah kita berpedoman pada garis-garis yang sudah ditentukan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Sehingga kita betul-betul menikmati kehidupan yang diberkati oleh Tuhan itu. Tentu kita tidak ingin keluar daripada firman Allah. Tetapi saya mau katakan ada godaan, ada rayuan dari setan untuk meruntuhkan kita.
ada pencobaan-pencobaan, ada keinginan-keinginan untuk melawan, menentang segala kebenaran firman Allah. Tetapi ketahuilah itu bukan dari Tuhan, itu dari si setan. Kalau si setan mencoba mengalihkan engkau kepada hal-hal yang Tuhan tidak inginkan, segera berbalik kepada Tuhan. Dan kalau dosa sedang mengintuk engkau, segera berbalik kepada Tuhan. Lari bila perlu, seperti Yusuf. Sehingga walaupun dia harus masuk penjara, tetapi imannya tidak dirusak oleh si penggoda itu. Di dalam nama Yesus, kita akan menikmati segala kebaikan Tuhan, menikmati segala kasih sayang Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan, nah, kita kembali pada laptop. Jadi, kadangkala kita terganggu oleh karena situasi kondisi yang tidak sengaja kita lakukan, tetapi kita mohon maaf buat segala apa yang terjadi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan hadiah kita akan dapat kalau kita berpegang pada firman Tuhan. Kita akan mendapatkan upah kalau kita taat kepada Tuhan, dan garis-garis pedoman yang Tuhan firman Allah telah tentukan kita ikuti, dan semoga kita menerima sesuatu yang baik dari Bapa di surga, baik masa kini maupun masa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami untuk terus bersama dengan Tuhan, menolong kami untuk terus berpedoman pada garis-garis yang sudah Engkau tentukan. Terima kasih Bapa di surga, dan kami juga berdoa kepada mereka yang sakit, kalau Engkau sakit apapun sakit penyakitnya. Percaya bahwa Engkau Allah bahwa Dia Allah yang sanggup mendatangi Engkau, menyembuhkan. Sekalipun saya tidak tahu di mana Anda, tapi Tuhan tahu. Kalau Engkau percaya, Tuhan mampu datang menyembuhkan. Mari kita berdoa. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan keluar. Dan oleh biru Yesus, Engkau sembuh oleh kuasa yang Engkau sembuh. Ingat, yang menyembuhkan Engkau Yesus. Dan kalau Engkau sedang mengalami penderitaan, kesulitan, masalah, persoalan, problema, dan lain sebagainya, datang pada Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Kalau Engkau orangnya, arahkan tangan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan, tolonglah mereka satu demi satu dalam nama Yesus. Kebaikan dan kemurahan Tuhan datang kepada mereka, dan lepaskan mereka dari kesulitan, dari masalah mereka. Sesuai dengan kebutuhan mereka, Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kita berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat kita beristirahat. Nikmati sebelum kita tertidur, mari kita belajar untuk berdoa, membaca firman Allah, memperkatakan firman Allah di dalam kehidupan kita. Karena firman itu akan menolong kita untuk hidup di dalam terang dan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap. Nikmati Yesusnya Tuhan. Selamat malam dan selamat hidup.